Apa share screen saya udah terlihat? Sudah, Mbak. Oh ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Di sini saya sebagai asisten fisika dasar 1 prodi kimia dengan topik hukum ohm. Saya mau menjelaskan sedikit tentang petunjuk praktikum hukum ohm ya. Tadi kan udah pretest nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih tujuan dari percobaan kita kali ini? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Mbak. Ya, boleh. Silakan. Kenalkan, nama saya Valentina Kusumaningrum dengan NIM M03210075. Tujuan dari praktikum hukum ohm ini yaitu untuk memperagakan pengukuran tegangan listrik, memperagakan pengukuran arus listrik, terus menginterpretasikan grafik tegangan dan arus, lalu yang terakhir menentukan besar hambatan suatu pengantar. Terima kasih. Ya, benar banget ya. Jadi tujuan dari percobaan kita kali ini ada 4. Terus prinsip percobaan kita kali ini itu adalah dengan merangkai resistor secara seri atau paralel dan dihubungkan pada voltmeter dan ampermeter untuk mendapatkan nilai arus dan tegangan yang melewati resistor dan digunakan untuk mencari nilai hambatan. Terus petunjuk praktikum saya awali dari rangkaian percobaan ya. Di sini ada rangkaian tunggal. Ini gambarnya seperti yang di modul kalian. Jadi pada rangkaian ini kita menggunakan ada yang namanya catu daya, kemudian ampermeter dan voltmeter. Nah, gunanya ampermeter tuh untuk apa sih? Jadi ampermeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus. Nah, jadi nanti kuat arus yang dihasilkan dari resistor akan tertampil di ampermeter ini. Terus ada voltmeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengetahui nilai tegangan yang dikeluarkan oleh catu daya. Seperti itu. Saya mau tanya dulu nih, kan tadi udah pada lihat video praktikumnya ya. Nah, di video praktikum itu saya menjelaskan sedikit tentang alurnya arus rangkaian di PCB. Ada yang bisa itu menerangkan ke saya seperti apa lajunya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Mbak. Oh ya, silahkan. Perkenalkan, saya Hanifah Mafira dengan NIM M032127. Di PCB akan terdapat arus yang mengalir, dialirkan dari catu daya menuju resistor, kemudian diukur menggunakan voltmeter dan ampermeter. Jalur arusnya bagian tengah dari PCB akan terhubung apabila rangkaian disusun secara vertikal. Kemudian untuk bagian bawah apabila rangkaian disusun secara horizontal. Terima kasih, Mbak. Ya, udah benar ya. Jadi untuk arusnya yang mengalir di PCB itu untuk yang bagian tengah ini dia mengalir secara vertikal seperti ini. Terus kalau untuk yang bawah dia mengalir secara horizontal seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bisa kita lihat di sini. Ini gambar dari rangkaian tunggal ya. Seperti gambar yang di atas tadi, kutub positif dari catu daya, dia terhubung ke kutub positif dari ampermeter. Oh maaf, kalau yang hitam itu kutub negatif ya, dan yang merah ini kutub positif. Jadi kutub positif dari catu daya itu terhubung ke kutub positif ampermeter. Terus kutub negatif dari catu daya dia terhubung ke kaki resistor seperti itu. Ini resistornya saya sambungkan dengan jumper supaya tidak sempit-sempitan di sini gitu ya. Terus selanjutnya kutub negatif dari ampermeter dia terhubung ke kaki di sisi lain yang dari resistor. Kutub negatif dari voltmeter akan terhubung ke kaki resistor dan yang positif juga terhubung ke kaki resistor. Di sini ada yang ditanyakan dulu tentang gambar rangkaiannya.
Atau sudah paham? Jadi tergambar ya bentuk rangkaiannya. Saya izin bertanya, Mbak. Iya. Bedanya kabel penghubung sama jumper itu apa ya, Mbak? Oh, ya. Kalau kabel penghubung itu ini, jadi kabel yang warna merah dan warna hitam ini ya, dia itu untuk membedakan antara kutub positif dan kutub negatif. Tapi kalau kabel jumper itu ini kabel yang kecil ini, jadi dia cuma menghubungkan arus saja. Jadi supaya ini capit-capitnya ini tidak berdesakan di sini, jadi saya hubungkan dengan jumper supaya lebih leluasa seperti itu. Apa sudah jelas? Iya, Mbak, jelas. Makasih, Mbak. Udah ya, saya lanjut ya. Nah, ini untuk pengolahan data percobaan. Jadi dari kedua tabel data percobaan, tabelnya udah saya upload di Google Classroom, udah ada yang buka. Bisa kalian buka kan? Untuk data praktikumnya. Bisa, Mbak. Ya. Jadi dari kedua tabel data percobaan perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan besar hambatan suatu penghantar. Nah, perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, buat grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan pada masing-masing hambatan dengan menggunakan Microsoft Excel. Grafik yang dihasilkan berjumlah 4 dengan grafik hubungan kuat arus dan tegangan pada hambatan 10 kilo ohm, hambatan 3,3 kilo ohm, dan hambatan yang disusun secara paralel serta hambatan yang disusun secara seri. Nah, untuk pengolahan datanya saya contohkan untuk Excel-nya ya. Apa terlihat share screen saya? Excel, bentuk Excel? Belum, Mbak. Oh, ya. Sudah? Sudah terlihat, Mbak. Jadi ini cuma contoh saja ya. Nanti kalau untuk datanya disesuaikan dengan data praktikum yang saya upload di Google Classroom. Jadi dari modul yang sudah kalian pelajari, terutama di metode grafiknya, akan kita pakai di sini. Nah, nanti data-datanya kalian sesuaikan dengan yang saya upload di Google Classroom ya. Terus jangan lupa disesuaikan untuk satuannya. Kan di sini saya satuannya ampere. Kalau tidak salah, data yang saya upload itu satuannya masih miliampere. Jadi nanti dari miliampere dijadikan ke ampere dulu ya. Terus kemudian dari sini data yang sudah didapatkan dengan sumber tegangan dari 1 sampai sekian, kita dapatkan kuat arus yang terukur pada ampere meter sekian. Data ini kita dapatkan pada rangkaian tunggal menggunakan 2 resistor. Jadi untuk rangkaian tunggalnya sendiri itu kita menggunakan 2 resistor, yaitu resistor 10 kilo ohm dan yang kedua resistor 3,3 kilo ohm. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat datanya, kemudian diplot ke dalam grafik. Jadi untuk diplot ke dalam grafiknya seperti ini. Kita buat grafik, pilih yang ini ya. Nah, terus layoutnya kita ganti ke yang ini. Nah, ininya dihapus saja. Nah, terus disesuaikan untuk aksisnya. Tegangan atau voltmeter, tegangan dengan satuan volt sebagai sumbu X atau variabel bebas yang bisa kita variasikan.
Kemudian untuk yang sumbu Y itu kuat arus ampere. Nah, jangan lupa dikasih judul ya. Terus ini kemudian setelah kita dapat grafik seperti ini dengan persamaan grafiknya juga, gradient grafik kita gunakan sebagai nilai 1/R. Nah, ini kita kan dapat persamaan grafik seperti ini. Nah, nilai M dari persamaan grafik tersebut kita gunakan sebagai M sama dengan nilai 1/R. Jadi, nilai M sama dengan 0,0001 seperti itu. Terus, M kan sama dengan 1/R. Jadi, untuk nilai R-nya itu 1 dibagi gradient grafik, yaitu 0,0001 seperti itu. Nah, nanti ketemu nilai R-nya sama dengan berapa. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan untuk itu grafiknya, sudah paham ya? Kan gampang kan untuk grafiknya. Apa ada yang masih belum paham? Kami sih Mbak, izin bertanya. Ya. Tadi layoutnya pilih yang mana ya Mbak? Oh, untuk layout ya. Layout. Sebentar. Ini ya, coba saya klik lagi. Saya ulangi ya. Iya. Ini kita pilih grafik, kemudian pilih yang ini. Layout 9. Terus disesuaikan axis title dan judulnya. Seperti itu. Nanti jadi grafiknya ada 4 ya. Untuk rangkaian tunggalnya resistor 10 kilo ohm, 3,3 kilo ohm, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seperti itu. Ini coba kita hitung. Nah, aku sih kalau ngomong main banget ya mas-masan. Terus aku ngomong netizen, aku tak ngerti ngomongmu. Ininya paham nggak untuk nyari R-nya? Untuk mendapatkan nilai R-nya paham? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah, saya lanjut ke apa? Untuk penjelasan laporannya. Saya lanjut ke penjelasan laporan ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Mbak. Nah, jadi langkah yang selanjutnya pada grafik yang telah dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel itu dimunculkan persamaan grafiknya seperti nah, contohnya. Ini persamaan grafiknya. Kemudian persamaan grafik yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan besar hambatan seperti tadi. Jadi itu kan untuk persamaan grafik kan dia itu kan kalian tahu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, nilai 0,0001 ini sebagai nilai M. Kemudian dimasukkan ke persamaan
dengan yang persamaan grafik tadi, Y sama dengan 0,001 X, nilai M-nya didapatkan 0,001. Kemudian karena 1/R itu sebagai nilai gradien, maka 1/R sama dengan 0,001. Kemudian untuk mendapatkan nilai hambatannya atau R itu dicari dengan 1 dibagi 0,001. Kemudian didapatkan R-nya sama dengan 10 kilo ohm. Nah, nanti karena kan ini kita nilai R-nya hasilnya 10 kilo ohm ya. Jadi sesuai dengan nilai hambatan resistor yang kita gunakan. Dibahas ya jika sesuai, atau jika nilai R dari metode grafik tidak sesuai dengan nilai resistor yang digunakan, itu kenapa? Nanti dibahas dan bisa teman-teman analisa di pembahasan seperti itu. Kemudian untuk resistor 3,3 kilo ohm juga sama dari data yang didapat, kemudian diplot ke dalam grafik seperti tadi. Berlaku juga untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri dan paralel, gradien yang didapat merupakan 1/R dengan R merupakan R total dari masing-masing rangkaian. Jadi untuk mencari R totalnya itu kalian cari dulu nilai R total untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian kalian bandingkan dengan nilai R yang kalian dapatkan dari metode grafik seperti itu. Kemudian yang ketiga, hasil dari perhitungan grafik dibandingkan dengan perhitungan manual. Nah, perhitungan manual di sini yang saya maksud itu kalian menghitung dari cincin gelang warna itu ya, gelang warna pada resistor. Hambatan A memiliki nilai perhitungan manual 10 kilo ohm berdasarkan nilai cincin resistor. Kemudian hambatan B memiliki nilai perhitungan manual 3,3 kilo ohm berdasarkan nilai yang tertera pada cincin resistor. Terus yang C, hambatan 10 kilo ohm dan hambatan 3,3 kilo ohm disusun secara seri memiliki nilai hambatan yang dihitung dengan menggunakan persamaan. Nah, ini persamaan untuk mencari R totalnya ya. R total sama dengan R1 ditambah R2. Kan dia dirangkai secara seri. Kemudian selanjutnya hambatan 10 kilo ohm dan hambatan 3,3 kilo ohm yang disusun secara paralel memiliki nilai hambatan yang dihitung menggunakan persamaan. Ini untuk mencari R total dari rangkaian paralel 1/R1 ditambah 1/R2 seperti itu. Jadi kalian cari dulu R totalnya, kemudian dibandingkan dengan R total R yang didapatkan dari metode grafik seperti itu. Apa ada yang ditanyakan sampai sini mengenai metode grafiknya? Gimana, sudah paham semua ya? Saya lanjut ke pembuatan laporan. Nah, hal-hal yang perlu dibahas dalam analisa laporan lain yang pertama, prinsip kerja dari percobaan hukum Ohm. Terus yang kedua, grafik dan penjelasan. Karena grafiknya ada 4, jadi nanti itu ya, grafiknya juga ada 4. Karena rangkaiannya ada 4, jadi nanti grafiknya ada 4 maksud saya. Terus yang ketiga, perbandingan hasil perhitungan manual dan perhitungan grafik. Jika hasilnya berbeda, dijelaskan karena apa, seperti itu. Kemudian yang keempat, kesalahan-kesalahan apa saja yang menyebabkan kedua hasil. Perhitungan manual dan perhitungan dengan metode grafik itu jika berbeda diberikan alasannya mengapa seperti itu. Terus untuk lampiran laporan kemarin kan banyak tuh yang PC saya mengenai lampiran laporan. Jadi di sini lampiran laporannya itu penjabaran perhitungan baik perhitungan metode grafik maupun perhitungan manual dilampirkan di lampiran laporan dan gambar rangkaian. Gambar rangkaiannya bisa menggunakan gambar yang di atas tadi.
Terus kan saya meminta untuk menghitung manual resistornya ya dengan metode gelang warna. Jadi di sini saya lampirkan untuk gambar resistornya. Nah, ini nanti kalian cari dulu nilai resistornya berapa untuk resistor A dan resistor B. Kemudian dibandingkan dengan nilai hambatan atau R yang didapat dari metode grafik seperti itu. Sudah? Apa ada yang ditanyakan? Udah paham ya untuk olah datanya? Mbak mau tanya. Ya. Yang nilai resistor itu cari sendiri maksudnya gimana ya? Nilai resistor itu ya, yang perhitungan manual ya. Iya. Itu kalian hitungnya dari gelang warna. Di modul kan ada ya di dasar teorinya itu untuk menghitung nilai resistor dari gelang warna, cincin warnanya itu. Nah, untuk resistor yang digunakan udah saya cantumkan di petunjuk praktikum tadi. Kalian hitung aja dari gelang warnanya itu. Terus kemudian dibandingkan dengan nilai R yang kalian dapat dari olah data. Seperti itu. Berarti nilai gelang warnanya udah ada di olah data itu ya, Mbak? Kalau perhitungan manual itu aja di lampiran laporan jadi. Untuk Excel-nya cukup olah datanya aja sampai dapat nilai R dari metode grafik. Oke, makasih Mbak. Ya. Perhitungan manual juga itu ya untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi nanti rangkaian seri kalian cari dulu R totalnya. Kemudian untuk rangkaian paralel juga kalian cari dulu R totalnya. Baru kalian bandingkan dengan metode grafik seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Mbak izin bertanya. Ya. Saya Valentina Kusumaningrum mau bertanya, buat yang metode grafik itu nanti isinya apa aja ya Mbak? Kalau metode grafik kan saya udah bagikan datanya itu. Nah, itu nanti berarti di Excel kalian itu ada data yang saya berikan. Kemudian kalian olah dulu, dijadikan grafik, ada 4 grafik sampai didapatkan nilai R atau nilai hambatan dari metode grafik. Seperti itu. Apa sudah jelas? Ya Mbak, terima kasih. Ya, untuk olah datanya itu ya dari kesepakatan di awal dikumpulkan besok ya berarti. Setuju semua? Bisa kan ya? Setuju Mbak, insya Allah bisa. Ya, sip. Udah, apa ada yang ditanyakan lagi? Mbak izin bertanya. Ya. Yang tadi yang resistornya dihitung manual itu kan ada tabel cincin warnanya ya Mbak. Ya. Nah di tabelnya itu kan ada cincin. Nah itu satuannya tuh Mbak, yang cincin 3 itu kok 10 pangkat sekian gitu ya Mbak? Iya, itu kalau untuk menghitung dengan menggunakan gelang warna itu satuannya dia udah ohm. Jadi 10 pangkat itu artinya dia kelipatan nolnya. Udah bisa kan dia ngitung pakai gelang warna? Belum bisa, Mbak. Oh, ya oke. Saya share modul ya. Saya tunjukkan. Sebentar. Nah, ini udah kelihatan kan ya share screen-nya? Sudah, Mbak. Nah,
kalian sambil buka itu petunjuk praktikumnya, bisa kan? Coba dilihat itu apa resistor, gambar resistor yang ada di petunjuk praktikum. Bisa? Bisa, Mbak. Coba gambar 2 resistor yang pertama kalian sebutin itu warnanya yang di situ dari sebelah kiri itu warnanya apa aja? Coba. Coklat, hitam, merah, emas. Nah, coklat. Jadi yang pertama coklat. Coklat ini nilainya 1. Kalian tulis dulu tuh 1. Kemudian warna yang kedua tadi apa? Hitam. Hitam. Nah, hitam di sini nilainya 0. Jadi kalian tulis sebelahnya 1, 0 seperti itu. Kemudian cincin yang ketiga warnanya apa tadi? Merah, Mbak. Merah ya. Berarti ini 10 pangkat 2. Itu artinya kan tadi coklat, hitam, merah. Berarti 1 0 dikali 10 pangkat 2. Jadi nilainya 10 dikali 10 pangkat 2. Kebayangkan? 10 dikali 10 pangkat 2. Terus berarti kalau misalnya nomor 3 itu kan jingga-jingga merah, Mbak. Berarti itu nanti 33 kali 10 pangkat 3 gitu. Iya, benar. Kalau kan di resistor itu kalau nggak salah saya itu ya di fotonya itu gambarnya oranye, nggak jingga. Jadi jingga ini maksudnya oranye. Seperti itu. Jadi tadi iya kan berarti oranye kan itu? Iya, Mbak. Nah, berarti 1 0 dikali 10 pangkat 3. Jadinya berapa? 10.000 kan? Terus untuk cincin keempat warnanya apa tadi? Emas, Mbak, dua-duanya. Emas. Nah, emas ini berarti dia memiliki nilai toleransi sebesar 5%. Seperti itu. Nilainya 10.000 ohm seperti itu. Berarti kan 10 kilo ohm ya, sama ya. Nah, itu nanti untuk resistor yang kedua juga seperti itu. Kalian cari dulu nilainya dengan menggunakan gelang warna ini. Seperti itu. Dan bisa ya berarti untuk menghitung nilai resistor dengan gelang warna. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ya. Kan itu nanti bisa aja hasil dari grafik hambatannya tidak sesuai dengan story yang awal kan. Nah, ya. Itu nanti kira-kira selain ketidaktelitian dalam praktikum apa aja, Mbak, yang bisa menyebabkan itu? Bisa kalian bahas karena alatnya juga, karena suhu ruangan kan juga bisa dia mempengaruhi alatnya. Terus bisa dari kesalahan paralaks juga bisa. Tapi kalau bisa jangan ketelitian itu ya, jangan ketelitian dari pembacaan data ya. Kan di sini kalian nggak ambil data nih, jadi ambil data kalau nggak itu kalau nggak ambil kalian yang ambil gitu, bisa dibahas yang lain seperti itu. Kalau datanya dari gradien grafik itu kalian mendapatkan nilai R yang sesuai dari perhitungan manual, berarti datanya sudah benar seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Untuk hal-hal yang dibahas di pembahasan juga sudah paham ya? Mbak mau bertanya. Ya. Yang buat lampiran yang gambar itu gambarnya manual atau di print ya, Mbak?
Untuk yang apa nih, yang rangkaian ya? Ya, Itu di print aja deh. Kalian kalau gambar manual ya nggak apa-apa sih kalau mau. oke Mbak, terima kasih. Ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Berarti udah ini enak, rata-rata semua dunia gue nggak usah semua dunia. Jujur Mbak Marcelnya cuma lagi nggak mau. Iya. Aku yang udah gundela des. Aku melorot dong. Udah gundela deh, makan era bulan nopo. Di gundela kamu lah. Sudah nih, sudah paham ya semua. Rame-rame. Kalau sudah, Orang 6. coba on cam dulu semuanya. Mau saya print screen. Biar lu nggak warung, aku tahu kan awal udah dikira nenek warung-warung itu. Enak sih. Karena yo bulan Agustus. Ini kalian jumlahnya berapa? 74 kan ya? Yang join baru 71. Ada yang, tapi kayaknya belum ada yang izin ke saya tuh. Yang ada yang tahu temannya kenapa? Bayar 15 kan? Jadi gue satunya aku. Soalnya pas gue satunya. Berarti masih ada yang belum join. Nanti anu ya, yang nggak bisa ikut Zoom konfirmasi ke saya ya, bisa PC aja. Saya print screen dulu. Nur Rohma bisa on cam, Yolanda Salsabila bisa diaktifkan kameranya. Saya nggak bisa on cam. Oh ya, ya udah. Ini Husna Habib. Udah kenalan. Kayak aku kawani ya, itu betul ya kan aku biasa jogging kan. So, kan biasa jogging minggu kan kuat. Saadillah, oh ya ada. Ya wes, kan emang apa ora? Naswa Widityo. Tapi orang pasti ada yang bukan lebih banget. Alfia Fadila, Lucia Dewanda, bisa dihidupkan dulu kameranya. Vito Bintang, saya print screen ya, halaman 1. Halaman 2. Terus halaman 3. Jadi tidak pakai program. Iya, terus selesai. Sudah ya. Sekian praktikum kali ini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak.